Oke, balik lagi sama gue Maul, konten marketing strategis dari Werinasia. Nah, di video kali ini adalah video pertama gue ngebahas content creation, alias di sini gue mau ngasih tahu gimana cara menggunakan GoPro Hero 11. Mau tahu gimana caranya? Langsung aja cek videonya. Oke, yang pertama gue mau bahas functional buttonnya dulu. Jadi ini gue ngasih lihat sedikit anatomi dari kamera GoPro Hero 11 ini. Nah, yang bagian pertama di sini ada shutter button. Nah, di sini ada kelihatan tandanya lingkaran warna merah yang fungsinya ini untuk merekam video atau menangkap foto. Terus kita geser lagi ke sini, ke bagian samping di sini ada power button. Jadi fungsinya ini untuk menyalakan atau mematikan si kameranya. Terus di sini ada angka 11 yang menandakan kalau ini GoPro Hero 11. Terus kalau kita lihat ke bawah di sini ada untuk bagian mountingnya. Jadi misalkan kalian pakai monopod atau stick, terus misalkan buat di dada atau di kepala, pokoknya buat mounting itu pakai yang ini. Lalu kita geser lagi di sini, fungsinya itu untuk di dalamnya itu ada battery port, terus ada SD card dan Type C untuk ngecas. Nah, fungsi cara bukanya kita bisa tekan aja, kita tarik, terus kita langsung otomatis kebuka, langsung kita buka aja ininya. Dan di sini ada baterai, terus di sini ada SD card, dan di sini untuk ada lubang Type C untuk ngecas. Nah, kita tutup lagi. Lalu di sini ada bagian lensa dan di sini ada layar bagian depan. Nah, kalau di sini ada status light, kalau nggak salah namanya ya status light. Jadi kalau kita ngecas dia akan nyala warna merah. Terus di sini ada bagian layar di bagian layar belakangnya kayak gitu. Oke, selanjutnya gue mau bahas video setting. Jadi di video setting ini lebih ke gimana settingan yang ada di GoPro Hero 11. Dan sebelum kita ke bagian itu, kita nyalain dulu, tekan tombol power buttonnya. Nah, yang pertama di sini kita bisa lihat ke bagian yang bawah, kita tap aja. Di bagian paling atas di sini ada standar, yang kedua itu ada full frame. Nah, yang full frame ini kalau nggak salah dia baru ada di GoPro Hero 11 aja. Jadi full frame ini selain kualitasnya itu 5,3K atau 5.3K itu, terus yang gue lihat dari websitenya dia tuh fungsinya tuh biar kayak misalkan kita mau ngambil video YouTube itu kan biasanya horizontal. Nah, itu kita harus setting dulu nih orientasinya kayak gini. Tapi kalau misalkan kita mau ganti ke reels yang short video yang vertikal, kita ubah dulu langsung kayak vertikal atau berdiri. Nah, tapi kalau pakai full frame ya udah dia satu orientasi aja, tapi nanti bisa kita edit, kita sesuaikan sesuai rasio yang kita inginkan. Jadi kayak tangkapannya lebih luas, dan untuk rasionya itu dia 8:7. Nah, ini kita lanjut lagi. Selain full frame di sini ada activity, terus ada cinematic juga, dan ada yang ultra slow mo. Nah, kalau misalkan yang standar kita lihat dulu di sini, kita bisa setting ya resolusinya, rasio videonya mau berapa, terus di sini juga ada berapa fps. Nah, habis itu kalau udah di sini ada bisa atur lensanya, terus ada hyper smooth. Jadi hyper smooth ini kayak stabilization si GoPro, dan kalau nggak salah di yang GoPro Hero 11 ini dia tuh udah yang hyper smooth 5.0. Jadi dia lebih smooth lagi atau lebih stabilisasinya lebih oke lah kayak gitu. Terus di sini ada schedule capture. Nah, schedule capture ini fungsinya kalau kita aktifin dia bisa ngerekam secara otomatis sesuai waktu yang kita tentukan kayak gitu. Nah, ini caranya tinggal kita onin aja, terus kita bisa pilih waktu yang mau kita pilih untuk kapan ngerekamnya. Terus kalau enggak ya udah kita offin lagi aja. Lalu di sini ada duration. Duration ini dia bisa ngerekam secara otomatis dengan durasi yang telah ditentukan sebelumnya. Misalkan di sini kan ada yang no limit. Terus di sini paling lama itu 3 jam untuk durasi yang bisa diatur. Oke, selanjutnya
Di sini bisa kita lihat lagi ya, kurang lebih kalau yang di bagian ini gua nggak pernah otak-atik, jadi biasanya ini auto aja. Lalu di bagian color ini kita bisa ganti di sini vibrant. Selain vibrant ada natural dan yang satu lagi ini flat. Nah, oke. Balik lagi di sini ada full frame, ada activity, ada cinematic. Sebenarnya ini kayaknya preset gitu ya, tapi kalau kalian mau otak-atik secara manual kalian juga bisa. Terus di bagian sini ada yang ultra slow mo. Nah, ultra slow mo ini kalau yang gua cek adalah dia untuk 240 fps dia cuma mentok di 2,7K aja. Cuma kalau misalkan kita mau yang 4K dia tuh mentok di 120 fps. Jadi kayak ada perbedaan gitulah secara kualitas dengan frame rate-nya atau fps-nya. Lalu lanjut lagi di sini tuh hyper smooth-nya juga bisa kita atur. Hyper smooth-nya mau yang on atau yang boost atau yang paling maksimal ini auto boost. Jadi itu tergantung kebutuhan kalian. Nah, untuk selanjutnya di sini juga ada lensa. Nah, lensanya ini bisa kita pilih nih sesuai dengan kebutuhan kita juga. Di sini ada yang wide, ada yang linear yang tadi, terus ada yang super view dan di sini ada yang hyper view. Nah, tapi kalau di sini hyper view tuh ada keterangannya ya, cuma ada di 5,3K atau 5.3K dengan 30 fps atau 24 fps. Nah, kurang lebih kayak gitu. Jadi kayak ada yang lensanya nggak bisa untuk semua mode, kurang lebih kayak gitu. Lalu lanjut lagi nanti ke bagian kamera setting. Nah, selanjutnya gue mau bahas foto setting atau kamera settingnya. Jadi kalau mau geser, mau ganti mode dari video ke kamera atau foto, kalian tinggal geser kanan aja. Di sini langsung mulai. Nah, terus di sini kayak biasa kalian bisa ganti lensanya antara linear atau wide. Nah, kayak gitu. Terus selanjutnya di sini ada fotonya tuh yang biasa, terus ada yang burst dan yang ada yang night photo. Nah, ini kalian bisa atur-atur aja. Di sini juga ada schedule capture ya. Terus di bagian bawah di sini ya kurang lebih tampilannya kayak gini. Nah, ini bisa kalian setting sesuai dengan kebutuhan kalian. Nah, ini yang night photo. Tampilannya seperti ini pilihannya. Terus kalau kita lihat lagi di sini tuh untuk di bagian foto dia ada outputnya ya. Outputnya tuh di sini ada super foto, ada HDR, terus ada yang standar dan yang satu lagi nih raw. Jadi ada 4 mode pilihan untuk output fotonya. Dan kalau foto sih dia nggak terlalu banyak settingan ya, jadi kurang lebih kayak gitu. Nah, ini gue mau lanjut lagi ke bagian time lapse. Oke, selanjutnya tadi udah video dan foto. Kali ini gue mau bahas yang time lapse-nya. Nah, untuk bagian time lapse-nya di sini ada time warp. Di sini tuh kita lihat settingannya kayak biasa, kurang lebih kayak gini. Nah, terus di sini ada star trail. Jadi biasanya tuh kayak kalau kalian menangkap bintang tuh kayak bintang yang gerak-gerak kayak gitu. Terus ada light painting, ada vehicle light, terus di sini ada time lapse biasa dan night lapse. Jadi ini kayak presetnya gitulah, kalian bisa coba. Dan kalian kalau misalkan ada kebutuhan tambahan lagi, kalian bisa setting sesuai dengan kebutuhan kalian. Kayak lensanya mau diganti kah atau resolusinya mau diganti, itu bisa kalian atur sendiri kayak gitu. Oke, selanjutnya gue mau bahas quick setting. Nah, quick setting ini sebutannya sih kalau gue scroll ke bawah dia tuh ada settingan macam-macam kayak gini. Tapi sebelum itu tadi gue belum bahas gimana cara ngecek foto atau video yang telah kita tangkap sebelumnya atau kita cek galerinya. Nah, kayak biasa kita tinggal scroll ke atas saja. Nah, di sini tuh ada pilihan-pilihan galeri-galeri yang pernah kita ambil sebelumnya. Lalu selain itu baru kita bahas si quick settingnya. Nah, ini kita tinggal scroll ke bawah. Yang pertama di sini ada voice control. Nah, voice control ini kita bisa menggunakan kamera ini seperti untuk memulai rekaman atau menangkap foto dengan suara aja. Habis itu di sini ada beep. Jadi kalau beepnya nyala, dia tuh misalkan kayak ada
hitungan mundur dia akan bunyi, atau kayak mau nangkap foto dia akan bunyi, tapi kalau kita matiin dia nggak akan bersuara. Terus yang tadi gue bahas di sini quick capture. Nah, quick capture ini dia akan nyala kalau kita aktifin, dan misalkan kameranya mati terus kita mau langsung merekam, kita bisa langsung tekan si tombol shutternya ini. Lalu di sini ada yang front screen. Nah, ini bisa pilihannya. Di sini ada yang mati, status only, jadi kayak gini doang. Nah, kalau status only kita lihat kayak gini. Tapi kalau misalkan kita ganti lagi ke actual screen, jadi misalkan tampilannya kayak gini, dia akan ngeliatin sesuai dengan layar yang di belakang kayak gitu. Terus selanjutnya di sini ada orientationnya tuh di lock. Habis itu di sini ada max lens, yaitu gue belum nyoba. Habis itu kita geser lagi. Nah, lanjut ke bagian preference. Nah, di bagian preference ini di sini tuh banyak banget. Yang pertama di sini ada general, ada build volume, ada quick capture. Sebenarnya kayak yang tadi ada di quick setting itu. Terus di sini ada GPS. Terus lanjut lagi ke bagian voice control. Nah, tadi kan voice control bisa dinyalain ya. Terus kalau kalian mau lihat komen atau gimana cara ngomongnya biar si voice control ini berfungsi, kita bisa lihat di sini GoPro Capture, GoPro Stop Capture, dan masih banyak lainnya. Tapi kadang ya mungkin karena gue bukan bule juga yang bahasa Inggrisnya bagus, jadi kadang bisa sesuai, kadang juga nggak ke play, atau si voice controlnya nggak berfungsi kayak gitu. Terus di bagian display di sini tampilannya kayak gini ya. Kita juga bisa ngatur brightness-nya. Terus date and time ya kurang lebih kayak gini sih. Jadi, nah ini yang ke bagian bawah. Di sini kalian juga bisa ngeformat SD card secara langsung di kamera, jadi nggak perlu ke laptop atau komputer, tinggal pencet format SD card kayak gitu. Oke, terima kasih yang udah nonton sampai selesai. Semoga video ini membantu kalian yang masih bingung gimana cara menggunakan GoPro Hero 11. Dan kayak biasa jangan lupa klik like, comment, dan subscribe. Kalau kalian masih punya pertanyaan, kalian bisa DM Instagram kita di Werinasya Official. Dan kalau kalian suka TikTokan, kita juga suka bahas video-video yang berkaitan dengan YouTube kita juga di @werinasya_official. Dan kalau kalian mau support channel kita, kalian juga bisa beli produk yang telah kita review nih, kayak si GoPro Hero 11 ini di website via.id atau seluruh marketplace Werinasya. Gue mau sekian, terima kasih.